Keseimbangan itu berubah setiap kali menghadapi serangan langsung, baik itu serangan militer langsung dari Israel atau Amerika Serikat, maupun serangan tidak langsung, bukan. Serangan diplomatik yang mengatakan, oh, kalian tahu, kapan saja mereka bisa meluncurkan bom nuklir ke Tel Aviv, atau semacamnya. Setiap kali ini terjadi, saya merasa, maksud saya, jelas saya bukan bagian dari pemerintahan Iran, jadi ini murni dugaan saya. Tapi saya membayangkan bahwa hal ini justru memperkuat posisi orang-orang yang ingin semakin serius dengan program ini. Maksud saya, pasti memperkuat posisi mereka, bukan? Karena mereka belum melakukannya, tetapi situasi mereka terus memburuk. Pada titik tertentu akan muncul pertanyaan, apa lagi yang tersisa untuk dipertaruhkan? Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Christopher Mott. Chris adalah seorang akademisi di Institute for Peace and Diplomacy, dan dia penulis buku The Formless Empire, A Short History of Diplomacy and Warfare in Central Asia. Baru-baru ini, Chris juga menulis 2 artikel tentang mengapa Perang 12 Hari dan serangan gabungan AS Israel terhadap Iran justru akan meningkatkan, bukan menurunkan, kemungkinan negara itu mendapatkan bom nuklir. Serta bagaimana jenis rezim yang dimiliki Iran sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam urusan-urusan ini. Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Chris, selamat datang kembali. Yap, selamat sini. Nah, Anda menulis 2 artikel yang sangat bagus, dan Anda membuat poin yang sangat penting. Karena jika kita menonton media barat, kita berpikir, atau kita diarahkan untuk percaya, bahwa masalah utama adalah Iran adalah sebuah teokrasi dan kediktatoran otoriter yang dikendalikan secara terpusat. Sekarang Anda mengatakan, tidak, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Bisakah Anda jelaskan maksud Anda? Jadi begini, kita di Barat setidaknya sudah sangat terbiasa melihat orang membicarakan Iran seolah-olah itu hanya rezim teokratis dan tidak lebih dari itu. Bukan sebagai negara peradaban yang telah ada ribuan tahun, yang merupakan negara langka yang bisa mengklaim kesinambungan budaya hampir sepanjang Tiongkok dan India. Sebaliknya, Iran diperlakukan seperti banyak negara Arab pasca kolonial, tipe Sykes-Picot yang ada di sekitarnya. Dan menurut saya, hal ini secara mendasar meremehkan sifat patriotisme orang Iran secara khusus. Bukan berarti orang-orang yang sama tidak juga meremehkan patriotisme negara-negara yang lebih muda, karena selalu ada efek rally around the flag ketika suatu negara diserang, bukan? Dan hal ini selalu diabaikan atau diremehkan oleh banyak komunitas petualang kebijakan luar negeri Atlantik Utara, bukan? Bisa dibilang begitu. Tapi menurut saya, dampaknya bahkan lebih kuat di negara seperti Iran. Dan ini mungkin ke depannya patut diingat ketika orang-orang membicarakan kebijakan luar negeri yang agresif terhadap, entahlah, mungkin suatu hari nanti Cina. Maksud bahwa ini adalah negara yang memainkan Tunis yang beristafeta dari pemerintahan. Maksud saya mungkin tidak ingin bagian para elitnya, tembagainya. Elit selalu memandang diri mereka sebagai negara itu sendiri, jika boleh dibilang begini. Aku adalah negara, seperti yang terkenal itu. Namun, jika berbicara tentang orang-orang nyata yang hidup sehari-hari, Iran adalah salah satu contoh terbaik dari masyarakat yang, baik di diaspora maupun di dalam negeri, terdiri dari pendukung maupun penentang pemerintah. Secara umum, orang Iran tidak hanya patriotik, tetapi juga sangat bangga dengan peradaban mereka. Dan negara peradaban ini, yang berpusat di dataran tinggi Iran, memiliki kepentingan strategis yang berpenyu sejak Penheimsturun Brangyo. Bukan? Jadi, Anda sedang melihat sebuah kekuatan menengah yang sangat ingin tidak hanya memiliki kedaulatan internalnya sendiri, tetapi juga pengaruh di wilayahnya. Dan ini akan berbenturan dengan Israel, yang menurut saya semua orang harus akui adalah kekuatan revisionis. Kekuatan revisionis yang sangat agresif di kawasan tersebut.
Ini pasti akan berbenturan dengan mereka, terlepas dari sifat rezimnya, bukan? Jika para fanatik perubahan rezim mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti semua impian mereka menjadi kenyataan, persis seperti yang selama ini mereka janjikan, namun tak pernah terwujud. Bagaimana jika kali ini benar-benar terjadi? Bagaimana jika ada pemerintahan demokratis dan sekuler di Iran? Ya, rezim baru ini tetap akan terdiri dari orang-orang yang dipermalukan dan merasa malu akibat serangan Israel, serangan pemenggalan terhadap pemerintah Iran yang membuat mereka terlihat buruk, dan jika tidak direspons, bisa mengundang serangan lebih lanjut di masa depan. Rezim Iran demokratis yang baru dan masih bersifat mitos ini akan sangat terobsesi dengan isu keamanan. Mereka akan sangat ingin mempertahankan dominasinya di kawasan sekitar, terutama atas Irak, yang secara tradisional merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran tinggi Iran, atau oleh para pesaing dari negara manapun yang menguasai dataran tinggi Iran. Maksud saya, seberapa sering Irak diperebutkan antara Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Safawi, antara Romawi dan Sasania atau Parthia. Maksud saya, ini terus-menerus terjadi. Ini seperti inti abadi dari kebijakan luar negeri Iran. Ini semacam wilayah sekitar terdekat mereka. Jadi dinamika itu tidak akan hilang. Bahkan jika semua mimpi indah yang dijanjikan oleh para komentator itu terjadi. Itu tidak akan. Maksud saya tentu saja, selama beberapa tahun, Anda akan melihat beberapa gejolak, mereka akan ingin menghapus sanksi, mereka akan menjalin hubungan dengan pihak lain, mungkin mereka akan menyelaraskan kembali kebijakan luar negeri. Tapi pada akhirnya, Anda tahu, geografi tidak akan berubah. Kepentingan komunitas itu, yang merupakan komunitas yang relatif stabil, juga tidak akan berubah. Jadi pada akhirnya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, saya sendiri tidak berpikir akan lebih lama dari itu. Anda akan melihat, Iran menjadi salah satu kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah, terlepas dari sifat rezimnya. Dan hal itu akan mencegah dominasi Israel di kawasan, bagaimanapun caranya. Selain itu, Turki juga merupakan bagian dari dinamika ini. Jelas hubungan ini sama sekali tidak bersifat bipolar. Jadi Anda pasti akan melihat, saya pikir Israel harus berintegrasi ke dalam keseimbangan kekuatan di kawasan. Yisengsin Blas mendekuth sio revisionis. Yisemal and Chatsu or Haradi nin win road. Ya, tapi maksud saya, itulah strateginya, strategi Israel. Setidaknya saya akan bilang sejak tahun 68 atau bahkan sebelumnya, untuk menjadi kekuatan dominan, dan menjadi pihak yang mengendalikan apa yang terjadi di kawasan sekitarnya. Dan menurut saya, Iran direncanakan untuk menjadi semacam Suriah versi besar, kan? Serangan cepat dan tiba-tiba ke ibu kota, pemenggalan kepemimpinan, lalu jelas perubahan rezim. Dan kita bisa lihat di AS, putra mantan Shah sudah bersiap-siap, berdiri di depan bendera. Dan Twitter membuat saya terkejut. Dia ingin kekuasaan itu kembali. Maksud saya, ayahnya secara harfiah naik ke tampuk kekuasaan lewat perubahan rezim, menggulingkan Mossadegh yang terpilih secara demokratis. Itu cukup menarik. Tapi bagaimanapun, itulah mimpinya kan? Menyingkirkan orang-orang ini, lalu mungkin mendirikan pangkalan militer AS di pesisir Iran. Hal seperti itu pasti terlintas di benak mereka. Tak iya meling, bahkan jika itu terjadi, itu tetap menyelesaikan masalah. Tidak, sama sekali tidak. Jika mereka mendapatkan opsi kegagalan negara, yang sebenarnya lebih mungkin terjadi daripada pergantian rezim yang bersih. Jika melihat sejarah baru-baru ini, meskipun tetap saja tidak terlalu mungkin, sekali lagi, karena berbagai alasan, dan karena menurut saya ini adalah negara yang secara keseluruhan lebih stabil. Jadi jika mereka mengalami kegagalan negara Iran, mereka akan mendapatkan situasi yang jauh lebih buruk dari Suriah. Mari kita bayangkan sejenak bahwa ini benar-benar terjadi. Sekali lagi, Israel bukan satu-satunya aktor di kawasan ini. Dalam situasi keruntuhan negara total, Azerbaijan akan bergerak ke selatan. Dan ya, Azerbaijan sangat bersahabat dengan Israel, saya tahu.
Tapi semakin kuat mereka, semakin tidak bergantung mereka pada hubungan-hubungan lainnya. They become the less dependent they become on their other relationships. Turkey becomes, I would say, arguably Turki, menurut saya, bisa dibilang mendapat keuntungan jauh lebih besar daripada Israel dari perkembangan ini. Karena Turki memiliki kedekatan langsung dengan perbatasan Iran, merupakan negara yang jauh lebih besar dan berpenduduk lebih banyak. Serta, menurut saya, memiliki pengaruh diplomatik yang lebih luas terhadap beragam aktor yang akan terlibat dalam proses ini, baik itu Rusia, Tiongkok, maupun NATO. Jadi, Anda tahu Israel juga merupakan negara yang sangat kecil. Israel dan Iran sebenarnya tidak terlalu sebanding. Israel benar-benar hanya mengandalkan keunggulan pendanaan dari AS dan keunggulan teknologinya. Tapi itu saja keung dimilikinya. Dalam jangka panjang, jika ada, keunggulan-keunggulan itu mungkin akan hilang, terutama jika pemerintah Iran berubah menjadi pemerintahan yang tidak terus-menerus dikenai sanksi dan tidak memiliki fatwa keagamaan terhadap, katakanlah, jenis-jenis penelitian senjata tertentu. Jadi saya benar-benar bahwa, apakah itu kegagalan negara, perubahan rezim, atau semacam hibrida dari keduanya? Yang mana menurut saya bukan skenario yang paling mungkin terjadi. Israel sama sekali tidak akan menjadi hegemon regional. Bahkan jika mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, dan tidak perlu khawatir tentang Iran untuk satu generasi ke depan, itu justru akan memunculkan masalah Turki, bukan? Saat ini, Turki dan Israel bisa dibilang sudah bertemu di Suriah. Mereka, bisa dibilang, telah melakukan semacam perjanjian Molotov-Ribbentrop terhadap negara itu. Dan sekarang mereka langsung bersentuhan. Tetapi Turki berbatasan langsung dengan Iran dengan cara yang tidak mungkin dilakukan Israel. Dan menurut saya, sejujurnya, jika mereka berhasil melemahkan Iran secara kritis, mereka bukanlah pihak yang akan paling diuntungkan. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat utama. Lalu Turki dan Israel berselisih satu semen. Israel sekali lain menolak untuk berintegrasi ke sistem sebor. Jadi ini semacam mesang. So it's going to be a problem. It is going to be a problem, but something we are now... Ini akan menjadi masalah. Tetapi sesuatu yang sekarang kita lihat menurut saya adalah bahwa kita sedang memasuki tahap di mana kesakralan perbatasan sebenarnya hanya menjadi sisa dari hukum internasional. Dan kita sedang menyaksikan penggambaran ulang perbatasan. Maksud saya, kita melihatnya di Eropa, kita melihatnya dengan apa yang sedang dicoba Rusia capai di Ukraina, kita melihatnya di Balkan, dengan apa yang baru saja diciptakan NATO di Kosovo. Dan sekarang kita melihatnya di Timur Tengah, Asia Barat, di mana Israel, tampaknya saya membaca bahwa Suriah secara serius, pemerintah Suriah yang baru, Tuan Jolani, sedang mempertimbangkan untuk benar-benar memberikan dataran tinggi Golan kepada Israel. Ini seperti, oke, di sini, kami mengakuinya sebagai milikmu. Dan kamu tahu, penarikan ulang batas ini, dan tentu saja, seperti Gaza dan tepi barat, kita bisa dengan jelas melihat bagaimana kedua entitas ini sekarang sedang, kamu tahu, dihapus sedikit demi sedikit, yang satu jauh lebih cepat daripada yang lain. Jadi penarikan ulang perbatasan tampaknya sedang berlangsung. Dan saya bertanya-tanya, apakah gagasan untuk membagi wilayah ini menjadi lebih banyak faksi kecil adalah sesuatu yang ada di benak para pembuat kebijakan AS dan Israel? Kamu tahu, jika kamu bisa memecah Iran menjadi 15 negara penerus, ya, mungkin itu bisa menyelesaikan masalahnya. Satu hal yang pasti terlihat, menurut saya, terutama dalam komentar yang mungkin kurang arus utama, baik dari AS maupun Israel, adalah banyak perhatian pada isu Kurdi, bukan? Mereka benar-benar sangat tertarik dengan isu Kurdi. Dan dari perspektif AS khususnya, saya merasa ini sangat aneh karena, bahkan sekali lagi dalam skenario terbaik, sebuah Kurdistan yang bebas dan merdeka akan diambil dari begitu banyak negara berbeda. Negara itu akan langsung dibenci dan diserang oleh semua negara tersebut. Dan tidak seperti Israel, Kurdistan akan terkurung daratan. Bukan, itu akan menjadi negara yang sepenuhnya terkurung daratan di Timur Tengah yang bergantung pada dukungan dari luar. Bagaimana itu bisa bertahan dalam jangka panjang?
But from the Israeli perspective, I really do. Namun dari perspektif Israel, saya berbahasa bahwa isu skor ini sesuatu yang mereka gunakan sebagai ancaman. Seperti, kami benar-benar bisa mengubah tempat ini menjadi seperti pelan, juga semua harus. Saya tidak mereka akan berhasil, tetapi membaca, begitulah para ahli strategi mereka memandangnya sebagai sesuatu yang secara teoritis bisa mereka dukung untuk menjadi senjata tambahan melawan para rival regional mereka. Dan kemudian, kemungkinan besar kelompok itu setidaknya akan sebagian berpihak pada mereka, bukan? Dan ini akan menjadi sesuatu yang bersifat revisionis lagi, di mana kita menggambar ulang perbatasan. Kita punya kelompok baru, dan kelompok ini lebih bersahabat dengan Israel. Lusma Park Thirik Wisinkar that if some Theset Greenum Bursa on small Israelis. Marshal their forces against this rather than against Israel. So yeah, I would imagine. Jadi ya, saya membayangkan hal-hal seperti itu memang terus-menerus dipikirkan. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan berbagai komunitas minoritas? Maksud saya, lihat saja apa yang terjadi di Suriah. Kaum Druze di Suriah. Ada populasi Druze yang besar di Israel. Dan mereka cenderung Anda tahu, pro-Israel. Tapi Druze di Suriah tidak semuanya. Tapi banyak dari mereka yang pro-Assad selama Perang Saudara kan? Dan sekarang posisi mereka sangat genting. Karena pemerintah saat ini pada dasarnya berbalik melawan semua kelompok minoritas kan? Tapi sekarang Druze di Suriah seringkali menghubungi Israel dan bertanya, bisakah Anda memberikan perlindungan? Jadi ini membuka peluang-peluang seperti itu hanya jika ada kekacauan, terlepas dari apakah itu teratur atau terstruktur, atau memiliki rencana besar atau tidak. Yeah, that's why I don't think that a stable Ya, solution itulah sebabnya saya tidak berpikir bahwa solusi yang stabil untuk Asia Barat adalah hal yang ada di benak orang-orang ini. Yang ada di benak mereka adalah bagaimana memicu garis-garis perpecahan berikutnya, yang kemudian bisa diperebutkan oleh pihak lain, karena prinsip pecah belah dan kuasai. Secara strategis, ini sebenarnya cukup sederhana, tapi kemudian muncul pertanyaan, jadi apa yang bisa dilakukan untuk melawan itu, kan? Apa yang bisa dilakukan Iran untuk mencegah kawasan ini semakin terpecah? Karena tindakannya sendiri, mungkin justru masuk ke dalam skenario itu juga, kan? Dengan memberdayakan kelompok-kelompok tertentu, dan tidak well, right? By empowering certain groups and not others. I absolutely. Saya benar-benar berpikir bahwa pemerintah Iran saat ini sebenarnya telah membuat. Saya memahami alasan historisnya, tetapi saya rasa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan terlalu menggantungkan harapan pada pembebasan Palestina. Karena Israel dan Palestina juga sangat jauh dari Iran, sama seperti Iran yang jauh dari Israel, bukan? Jadi ketika Iran memproyeksikan kekuatan ke Irak, itu jauh lebih efektif. Namun mencoba melakukan hal-hal ini melintasi Irak, Suriah, dan Lebanon menjadi semacam obsesi. Dan dengan cara ini, menurut saya, pemerintah Iran saat ini sangat mirip dalam cara yang aneh seperti cermin terbalik dengan pemerintah Amerika saat ini. Karena didominasi oleh generasi baby boomer yang sangat ideologis dan sangat terobsesi pada konflik-konflik warisan zaman mereka. Jadi bagi Iran, ini semacam tahun 1979, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari menjadi mitra yang sangat sanjunyuth untuk ketatnya sopan dengan Amerika Serikat menjadi sangat agresif anti-Israel. Sekarang, jelas, saya baru saja mengatakan bahwa Iran menurut saya, di dunia dengan Israel yang kuat, ditakdirkan untuk menjadi rival Israel. Tapi saya tidak berpikir bahwa semua upaya yang mereka lakukan untuk pembebasan Palestina itu benar-benar masuk akal. Menurut saya, itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan mereka. Dan ini adalah jebakan yang berulang. Mereka terus terseret ke dalam hal ini. Lalu Israel bisa membesar-besarkan narasi, Iran adalah sponsor terorisme terbesar untuk membenarkan tindakannya. Tentu saja, klaim itu sangat bisa diperdebatkan. Seperti yang diketahui siapapun yang mempelajari banyak negara lain di kawasan itu, termasuk Israel sendiri, yang kita semua tahu sebenarnya, secara diam-diam, pernah mendukung Hamas untuk memecah belah mereka dari PLO sebelum 7 Oktober. Live di Juan Sektab from Bethanber, memiliki berpersuburan betam stories dan ISIS di perempuan ke Syria. Unofficial ties with ISIS in the Syrian civil war.
then we've got all the things that the various Gulf monarchies. Lalu kita juga harus melihat semua hal yang telah dilakukan oleh berbagai negara monarki Teluk dengan aktor non-negara. Jadi maksud saya, tentu saja, apakah Iran mendukung kelompok teroris? Tentu saja. Tapi semua negara di kawasan itu juga melakukannya. Dan memang itulah permainan yang sedang mereka mainkan. Jadi menurut saya, ini adalah jebakan, bukan? Ini adalah jebakan yang menyeret Iran masuk. Ini juga jebakan yang menyeret semua pihak dan kemudian kembali ke kita di dunia Atlantik Utara, di mana kita mendengar Iran adalah ancaman terbesar bagi stabilitas kawasan karena hubungan mereka dengan Hizbullah, karena hubungan mereka dengan Houthi, dan seterusnya. Dan ini sama sekali mengabaikan konteks bahwa semua negara di kawasan itu melakukan hal yang persis sama. In that region is doing exactly the same thing. I mean, at this point, it's a. Maksud saya, pada titik ini hanyalah permainan semantik kan bagi masyarakat umum. Semantiknya adalah bahwa Amerika Serikat dan Israel memiliki sekutu di kawasan, sementara Iran memiliki proksi. Dan Iran mendanai teroris, sementara AS dan Israel mendukung pemberontak. Mereka mendukung gerakan pembebasan, benar? Ini murni soal semantik, tapi dinamika yang terjadi sebenarnya sama. Pada dasarnya bentuk pembangunan aliansi kan, dengan kekuatan besar lalu yang lebih kecil di bawahnya, dan hanya memiliki cara berbeda untuk menyalurkan senjata kepada mereka. Jadi dalam arti tertentu, salah satu masalahnya adalah deeskalasi dalam hal pembangunan aliansi tidak terjadi. Pembangunan aliansi sekarang akan terus berlanjut. Dan kita baru saja melihat satu pihak yang kehilangan beberapa sekutunya, sementara pihak lain masih memilikinya, atau bahkan sekarang memiliki lebih banyak. Whereas the other one still has them, or even has more now. I strongly suspect that one of the reasons that this Saya sangat curiga bahwa salah satu alasan serangan pemenggalan kepala Israel yang tidak perlu seperti ini terjadi adalah karena mereka merasa inilah kesempatan mereka, bukan? Jadwalnya pas. Hezbollah dilumpuhkan, setidaknya untuk sementara. Palestina berada dalam posisi tertekan untuk mengatakan yang paling ringan. Suriah keluar dari permainan. Menurut saya, Suriah adalah kunci penting dalam arti tertentu untuk menjaga Israel tetap terkendali atau setidaknya lebih fokus pada wilayah sekitarnya. Sekaranglah saatnya mereka melakukannya, bukan? Jika 2 dari 3 atau 3 dari 4 lawan kita benar-benar sudah dilumpuhkan, mungkin kita bisa menaklukkan yang terakhir juga. Mungkin inilah saatnya untuk bergerak. Jadi, ada insentif bagi banyak orang di pemerintahan Israel untuk secara aktif menggagalkan diplomasi saat ini, karena mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesepakatan yang sebaik itu di kemudian hari. Baik karena posisi Iran menjadi lebih kuat, atau karena AS memiliki pandangan yang kurang militeristik terhadap masalah ini di masa depan, yang juga bisa disebabkan oleh faktor demografis. Maksud saya semakin jelas bahwa semua orang di AS di bawah usia tertentu, ya, tidak semua orang, tapi Anda tahu maksud saya, secara proporsional, dukungan terhadap Israel, yang dulunya sangat populer di kalangan generasi yang lebih tua, untuk mengatakan dengan halus di seluruh spektrum sekarang hampir kebalikannya, bukan? It's now almost the inverse, right? If you look at anyone under 50 years old. Jika Anda melihat siapapun yang berusia di bawah 50 tahun, ada sikap yang sangat negatif terhadap Israel, sekali lagi di seluruh spektrum ideologi. Dan kita semua tahu siapa yang paling banyak membayar dari semua pendukung asing kepada Israel dan militernya, yaitu AS. Jadi menurut saya, mereka berpikir banyak hal sekarang sedang berpacu dengan waktu, bukan? Jadi inilah kesempatannya. Jika mereka benar-benar ingin menyerang musuh besar mereka, Yuajini with Ignartit Eleni Imran, Iselen Fertis, Segaptin Strength with Smolinar. Time to, go after Iran. Now this failed. I mean, Sekarang, ini gagal. Maksud saya, strategi ini sedikit menemui jalan buntu, seperti halnya strategi Amerika Serikat di Afghanistan pada titik tertentu juga menemui jalan buntu. Kamu tidak bisa menggunakan semua itu. Bahkan dengan seluruh kekuatan militer, kamu tidak bisa mengatasi tembok terakhir itu. Jadi menurutmu, apa yang terjadi sekarang? Karena kamu juga menulis tentang pertanyaan yang terus-menerus tentang senjata nuklir.
this constant question of the nuclear weapons, and although Iran has a fatwa against. Dan meskipun Iran memiliki fatwa terhadap senjata-senjata ini, saya juga percaya bahwa episode ini merupakan indikasi yang sangat-sangat jelas bahwa Anda tahu, senjata nuklir mungkin saja menjadi satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Anda pada akhirnya. Karena diplomasi tidak bisa, bahkan NPT pun tidak bisa. Barat sekarang secara resmi mengatakan, termasuk Eropa, kami tidak peduli dengan NPT. Kami sama sekali tidak peduli. Apapun yang tertulis di Sajuna, jika kami tidak setuju, maka Anda tidak bisa memilikinya. Dan jadi dengan pasal 2 Piagam PBB, sekarang, Anda tahu, semuanya sudah hitam di atas putih. Ini seperti pekerjaan kotor. Jadi pesan apa yang dikirimkan ini kepada negara-negara yang melihat hal ini secara realistis? For states who actually look at this realistically. I mean, I've been thinking about this ever since the fall. Maksud saya sudah memikirkan hal ini sejak jatuhnya Gaddafi, sejujurnya. Karena Gaddafi melihat apa yang terjadi di Irak. Irak sebenarnya tidak punya banyak. Mereka awalnya memang punya program senjata pemusnah massal, tapi mereka tidak melanjutkannya. Dan justru karena mereka tidak melanjutkannya, mungkin itulah sebabnya mereka begitu mudah dijatuhkan sebagai pemerintahan. Bahkan, jika mengabaikan semua hal lain yang terjadi setelahnya, yang sebenarnya tidak mudah, tapi Anda tahu Gaddafi melihat itu sebagai peluang diplomatiknya ke Barat, bukan? Dia bisa berkata, saya mengakhiri program senjata pemusnah massal Libya, dan dengan melakukan itu, Anda tahu, cabut sanksi terhadap saya, kembalikan saya ke hubungan diplomatik yang normal, dan sebagainya. Restore me to diplomatic normalcy, etc. And for a couple years, that worked. Dan Anda tahu, selama beberapa tahun itu berhasil. Tapi kemudian sejumlah negara NATO memutuskan bahwa mereka ingin menyingkirkannya ketika kesempatan itu muncul selama Arab Spring, dan mereka melakukannya. Sejak saat itu, saya terus berpikir, dan saya tahu saya bukan satu-satunya, mengapa seseorang mau menyerahkan senjata pemusnah massal mereka. Terutama karena itu terjadi pada saat yang sama ketika Korea Utara jelas-jelas tidak diserang atau diinvasi. Sekarang, ada alasan lain untuk itu. Anda tahu, Korea Utara memiliki semacam aliansi pertahanan dengan Tiongkok. Tidak ada yang ingin berhadapan dengan Tiongkok. Tidak ada yang ingin berperang di darat melawan tentara besar di semenanjung Korea. Tetapi sekali lagi, itu juga pakan penangkal, bukan? But once again, that's also a deterrence factor, right? North Korea had the strongest military of these. Korea Utara memiliki militer terkuat di antara negara-negara yang disebut negara nakal ini. Namun saya juga berpendapat bahwa program senjata nuklir Korea Utara bukan hanya sebagai perlindungan dari Amerika Serikat. Saya pikir program itu memberi mereka sedikit lebih banyak pengaruh terhadap negara-negara tetangga mereka, Rusia dan Tiongkok. Bukan berarti mereka akan mengebom negara-negara itu dengan nuklir atau semacamnya. Tapi Anda tahu maksud saya. Korea Utara bukan negara bawahan. Memang bukan. Dan Anda bisa melihat garis kebijakan luar negeri Korea Utara yang jauh lebih independen menurut saya dalam 10 atau 15 tahun terakhir, terutama terhadap Tiongkok. Jadi saya pikir orang-orang melihat hal itu dan juga melihat Libya, dan mereka benar untuk mempertanyakan beberapa hal. Sekarang, apakah ini berarti proliferasi nuklir itu baik? Mungkin tidak. The nuclear proliferation is good, probably not. I think that in a world where Saya pikir di dunia di mana Timur Tengah khususnya tidak memiliki senjata nuklir, itu akan sangat baik dan kita seharusnya mempertahankannya seperti itu. Tapi masalah yang sering diabaikan tentu saja adalah bahwa ada satu negara di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, meskipun tidak secara resmi, bukan? Dan negara itu adalah Israel. Kebetulan juga, Israel adalah negara kekuatan revisionis. Mungkin salah satu alasan mengapa Israel menjadi kekuatan revisionis adalah karena mereka memiliki penangkal nuklir untuk pertahanan, yang memungkinkan mereka sepenuhnya melepaskan kemampuan ofensifnya. Jadi, meskipun idealnya tidak ada senjata nuklir di Timur Tengah, saya tidak melihat Israel akan menyerahkannya dalam waktu dekat. Sangat tidak stabil jika hanya satu kekuatan, terutama yang sangat agresif, yang memilikinya sementara yang lain tidak. Dalam beberapa hal, wajar untuk mengajukan pertanyaan, apakah itu lebih buruk dibandingkan jika kekuatan lain di kawasan juga memiliki penangkal nuklir, dan mereka harus mencapai detente satu sama lain. Tentu saja, selalu ada kekhawatiran dalam situasi seperti ini.
terutama ketika berhadapan dengan rezim teokratis. Saya memahami hal itu, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan logika strategisnya. Semakin jelas bahwa jika Anda diancam oleh sebuah negara adidaya besar, jika Anda masuk dalam daftar mereka, entah itu untuk perubahan rezim atau dijadikan seperti Suriah atau apapun, maka Anda benar-benar harus mempertimbangkan setiap opsi untuk membela diri. Karena tidak ada pemerintahan yang bisa memerintah jika mereka hidup dalam ketakutan akan runtuh akibat tekanan asing kapan saja. Maksud saya, tidak peduli seberapa populer atau seperti apapun pemerintah itu, pemerintah tidak akan dianggap serius oleh rakyatnya jika tidak memberikan keamanan dari serangan eksternal. Dan menurut saya, melihat kemunafikan yang begitu terang-terangan dalam isu senjata pemusnah massal dari komunitas yang seharusnya mengawasi dan mengaturnya, itu tidak terelakkan. Bukan hanya Iran yang akan terus memperhatikan hal ini, kecuali jika itu menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih besar yang menjamin kedaulatan dan kemerdekaan mereka dari Israel. Mereka sedang berada di bawah tekanan besar saat ini. Itu bisa saja terjadi. Tapi lupakan Iran sejenak. Negara-negara lain juga akan memperhatikan hal ini, terlepas dari apakah Iran melanjutkan program bomnya atau tidak. Dan saat ini, jika saya harus bertaruh, saya akan mengatakan mereka melanjutkannya. Intinya dapat hampafukuim program tersebut tetap small nitiatining otang. Tapi bahkan jika mereka tidak melakukannya, bahkan jika mereka melihat ini sebagai jalan keluar diplomatik untuk memiliki hubungan yang lebih normal yang menurut saya akan sangat baik, setidaknya dalam jangka pendek, negara-negara lain akan berkata, "Yah, saya tidak ingin itu terjadi pada saya." Lihat saja serangan pemenggalan itu. Siapa yang mau? Anda pasti ingin membangun sebanyak mungkin pencegah untuk mencegah hal seperti itu terjadi pada Anda. Saya pernah melihat orang membandingkan ini dengan Pearl Harbor, tapi ini sama sekali tidak seperti Pearl Harbor. Ini akan seperti jika Angkatan Laut Jepang entah bagaimana berhasil merebut terusan Panama, lalu bisa meluncurkan serangan kapal induk ke Washington DC dan membunuh banyak orang di Gedung Putih. Tingkat serangan besar ini, yang omong-omong, pasti akan meracuni perasaan rakyat Iran terhadap Israel. Tidak peduli, sekali lagi, siapapun pemerintahnya. Negara-negara lain yang melihat ini pasti berpikir, kita harus melindungi diri dari hal seperti ini, apapun itu, entah itu perubahan rezim atau hanya menabur kekacauan. Kita harus bersiap-siap. Dan saya pikir, lebih banyak negara di dunia akan dengan serius mempertimbangkan senjata pemusnah massal ketika mereka dihadapkan pada alternatif seperti ini. Karena jika mereka tidak memiliki keunggulan teknologi atau keunggulan ukuran seperti negara-negara yang menargetkan mereka, maka mereka harus menyamakan kedudukan dengan cara lain. Jadi, hal ini pasti akan menjadi bagian dari dialog keamanan di masa depan. Hal yang menarik, tentu saja, adalah bahwa ini merupakan cara pandang rasional dan realis dalam hubungan internasional Barat. Dan saya setuju dengan itu. Itulah yang secara logis mengikuti dari tindakan-tindakan ini. Yang menarik adalah, satu-satunya hal yang mencegah Iran benar-benar memiliki program senjata nuklir adalah keyakinan agama mereka. Keyakinan agama yang, di mata publik umum, digambarkan sebagai barbarisme kuno yang memicu pembantaian, justru menjadi alasan Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa menentang senjata pemusnah massal ini. Karena senjata tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Seberapa besar kemungkinan argumen teologis terhadap senjata nuklir ini akan hilang? Nah, itu memang pertanyaannya sekarang, bukan? Saya akan berbohong jika saya bilang saya tahu apa artinya bagi pemerintah saat ini. Tapi saya pikir, setiap kali kedaulatan mereka terancam, itu pasti akan mendorong semakin banyak orang di IRGC untuk mempersenjatai program nuklir, setidaknya sebagai langkah defensif. Tapi satu hal, dan ini, isu nuklir adalah inti dari argumen saya dengan The American Conservative. Tapi di sini saya bisa mengaitkannya dengan tulisan saya untuk Unheard tentang elemen politik internal Iran.
Saya pikir generasi muda Iran umumnya punya pandangan yang cukup rendah terhadap pemerintah, bukan? Dan saya juga berpikir ada pergeseran kuat menjauh dari sifat religius yang mencolok dari pemerintah juga. Saya rasa orang Barat keliru jika menganggap ini sebagai keinginan rakyat Iran untuk menjadi seperti orang Barat. Menurut saya, itu adalah delusi yang sangat umum dan narsistik yang dimiliki banyak liberal Atlantik Utara tentang negara lain, bukan? Tapi saya juga berpikir banyak dari mereka memang menginginkan perubahan. Dan saya juga tidak akan terkejut jika generasi muda di kalangan aparat keamanan diam-diam merasakan hal yang sama. Jadi, yang bisa terjadi adalah perubahan rezim yang selama ini didengung-dengungkan, yang justru membuka jalan bagi Iran yang memiliki senjata nuklir. Karena pemerintah yang lebih sekuler akan mengatakan bahwa fatwa-fatwa bodoh inilah yang membuat Israel bisa mempermainkan kita. Dan kamu tahu, kita akan mengutamakan kepentingan kita sendiri daripada urusan teologi yang kuno. Dan kita akan menjadi kekuatan nuklir di masa depan. Mungkin tidak segera, tapi kita akan mempertimbangkannya. Karena kenapa kita harus punya fatwa yang justru melemahkan kita? Benar kan? Kita ingin menjadi pemerintahan yang kuat dan nasionalis. Dan kita selama ini dihambat oleh para Islamis yang lebih mengutamakan kepentingan Arab daripada kamu tahu, Iran sejati yang sudah ada sebelum Islam dan sebagainya. Ini adalah skenario yang sangat masuk akal tentang bagaimana semua ini bisa terjadi, bukan? Dan karena itu, skenario terbaik menurut Barat justru adalah yang paling mungkin membuat Iran benar-benar memiliki semacam daya tangkal tambahan yang mungkin sekarang belum dimiliki, entah itu nuklir, kimia, atau apapun. Jangan lupakan serangan-serangan yang dilakukan Iran di lini pemenggalan. Mereka menyingkirkan seluruh generasi lama, sebenarnya. Mereka menyingkirkan orang-orang yang masih terjebak dalam pola pikir seperti itu. Jenis interpretasi keamanan yang lebih baru dan lebih muda, yang kini mulai muncul, atau bahkan sudah berkuasa, masih harus kita lihat. Tapi mungkin saya ingin bertanya tentang penilaian Anda terhadap peran IAEA. Karena saat ini, hari ini, kita membaca di surat kabar bahwa Pak Grossi sekarang mengatakan, oke, Iran mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk benar-benar kembali ke posisi semula. Bagi saya, IAEA seharusnya menjadi pengawas dan faktor stabilitas. Tapi menurut saya, justru sebaliknya. Maksud saya, Amerika Serikat berhasil mengkooptasi cukup banyak dan membuat mereka mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Bagaimana interpretasi Anda? Ya, saya agak kesulitan membaca yang itu. Saya tidak yakin bisa menawarkan sesuatu yang belum Anda katakan sendiri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa satu hal yang selalu terlintas di benak saya ketika isu ini muncul, baik itu dari IAEA atau bahkan hanya media yang membicarakannya secara umum, adalah bahwa kita sudah diberitahu bahwa Iran berada di ambang memiliki senjata nuklir selama, entahlah, 30 tahun sekarang. Dan ini entah merupakan ambang terpanjang di dunia. Remau small grease spore kawan. Dan dalam kedua situasi tersebut, mereka sebenarnya lebih jauh dari yang kita kira. Dan semua orang membesar-besarkan ini sebagai alasan untuk bersikap keras terhadap Iran. Atau mereka memang sudah berada di ambang batas dan sengaja belum melangkah ke sana karena belum merasa perlu, bukan? Jadi ancaman akan terjadinya hal itu mungkin lebih berguna secara diplomatik daripada kenyataannya. Keseimbangan itu berubah setiap kali Iran menghadapi serangan langsung, bukan? Jadi setiap kali, baik itu serangan militer langsung dari Israel atau Amerika Serikat, atau serangan perang langsung, bukan? Sebuah serangan diplomatik yang mengatakan, oh kamu tahu, kapan saja mereka bisa meledakkan bom nuklir di Tel Aviv. Atau apalah, setiap kali ini terjadi, saya merasa maksud saya, jelas saya bukan bagian dari pemerintahan Iran. Jadi saya benar-benar hanya menebak di sini. Tapi saya membayangkan bahwa hal ini justru memperkuat posisi orang-orang yang memang ingin menggandakan program ini. Maksud saya, pasti memperkuat posisi mereka kan? Karena mereka belum melakukannya. Tapi situasi mereka terus memburuk.
pada titik tertentu akan muncul pertanyaan, apalagi yang tersisa untuk dipertaruhkan. Tapi khusus soal IAEA, saya benar-benar tidak tahu. Sulit untuk menganggapnya serius saat ini. Maksud saya, standar ganda adalah bagian dari semua ini, kan? Cara mereka menganalisis situasi di Iran dibandingkan dengan negara lain. Semua orang melihatnya. Everyone sees it. Yeah, but this is so frustrating because Ya, tapi Anda tahu, ini sangat membuat frustrasi karena IAEA, sama seperti OPCW dalam kasus Suriah, seharusnya memiliki fungsi inspeksi independen untuk meyakinkan semua pihak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu sendiri sebenarnya adalah ide yang bagus. Itu adalah ide untuk menciptakan stabilitas. Tapi kita melihat di kedua kasus, bagaimana kekuatan Barat mampu mendukung institusi-institusi ini, dan kemudian menggunakannya untuk membenarkan agresi mereka, bahkan bertentangan dengan yang lebih baik. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita mengubah itu? Karena Anda tahu, IAEA berbasis di Austria karena Austria itu netral, dan IAEA seharusnya menjadi penerima manfaat sekunder dari netralitas itu, sama seperti palang merah dari netralitas Swiss untuk menjadi penengah. Tapi mereka tidak berfungsi seperti itu. Apa cara yang tepat untuk memulai kembali ide pengawasan seperti itu di dunia multipolar ini? Isate we still gangsta. That's a really good question. I'm not sure that I have an answer. Saya tidak yakin saya punya jawaban untuk itu. Namun, saya memang berpikir bahwa sebelum kita membahas sisi konstruktif yang jelas, saya senang Anda menyinggung Suriah dan OPCW. Karena menurut saya memang perlu ada pertanggungjawaban serius atas hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, dan juga apa dampak dari hal-hal tersebut, bukan? Karena siapapun yang memperhatikan perang saudara Suriah tahu bahwa semua pihak memiliki akses ke senjata pemusnah massal. Namun, cara pembicaraannya seolah-olah hanya satu pihak yang memilikinya atau menggunakannya. Dan setelah Obama menyampaikan pidato garis merah terkenalnya, kita semua tahu siapa yang paling berkepentingan untuk melakukan serangan senjata kimia agar memicu keterlibatan pihak luar, bukan? Hal-hal seperti inilah yang perlu dihadapi dengan jujur. Dan jika kita ingin berpura-pura memiliki kekuatan pengawas yang netral dalam hal tenaga nuklir, kekuatan itu harus sadar bahwa kegagalan negara, pertama-tama, sangat-sangat buruk untuk hal ini. Benar kan? Semakin banyak aktor yang harus dihadapi, semakin buruk masalah ini. Jadi, seperti negara gagal, Iran akan memiliki versi nuklir dari masalah senjata kimia di Suriah, di mana akan ada pihak yang mungkin memiliki akses ke entah bahan apa, dan kemudian entah bagaimana mereka akan menggunakannya untuk mendapatkan dukungan dari aktor luar dalam semam konflik internal. Benar kan? Jadi, jelas bahwa organisasi luar manapun ingin berurusan dengan negara yang stabil dan fungsional. Hal ini mustahil jika negara tersebut terus-menerus diganggu oleh aktor luar. Bagaimana cara mengatasinya? Maksud saya tidak tahu bagaimana organisasi-organisasi itu sendiri menghadapinya. Tetapi ini adalah argumen bagi korps diplomatik di seluruh kawasan untuk mengutamakan perdamaian dan stabilitas terlebih dahulu, bukan mengakhiri program nuklir terlebih dahulu. Bukan? Anda pasti ingin memiliki semacam kesepakatan diplomatik. Dan kemudian semoga ada penengah yang netral untuk menilai program masing-masing pihak. Karena jika Anda mencoba melakukan ini terlebih dahulu, yang menjadi masalah dalam pendekatan AS dan Israel terhadap isu ini, bukan? Mereka menginginkan kesepakatan nuklir sebelum hal lainnya. Menurut saya, itu benar-benar terbalik, kan? Karena kamu jelas ingin memiliki stabilitas, dan tidak ada ancaman gencatan senjata yang bisa runtuh kapan saja, atau postingan Truth Social, seseorang yang bisa mengubah diplomasi, atau apapun itu. Kamu ingin ada tingkat stabilitas tertentu, dengan diplomat dari masing-masing negara saling berbicara. Dan setelah kamu mencapai tingkat normalitas ini, barulah kamu bisa menangani aktor non-negara yang memperhatikan program-program orang lain. Dan tentu saja, harus ada tingkat resiprositas di sini, kan? Jika kamu akan mengizinkan orang memeriksa program nuklir Iran, rasanya adil saja, meskipun kita tahu apa jawabannya, untuk meminta agar mereka juga memeriksa program Israel.
Israel has constantly said like no, and it constantly Israel terus-menerus mengatakan tidak, dan mereka juga terus-menerus mengatakan, kami tidak memiliki hal itu. Tapi juga jelas bahwa mereka memang memilikinya. Dan satu hal lagi, di mana kita harus memberi selamat kepada Iran, menurut saya, adalah bahwa Iran sebenarnya tidak mencoba menyerang gurun di Israel, tempat mereka memiliki air berat, pabrik Negev, tempat mereka memiliki reaktor air berat. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak menyerang situs nuklir atau yang lainnya. Mungkin juga karena mereka tahu itu bisa memicu penggunaan senjata nuklir terhadap mereka. Jadi sekarang, kita berada dalam situasi di mana dua negara pemilik senjata nuklir dengan leluasa menyerang program nuklir sipil dari negara yang tidak memiliki senjata nuklir, yang sangat ilegal di banyak tingkatan. Tapi inilah kenyataan baru sekarang. Normal baru, bukan? Bahwa ini dianggap dapat diterima. Karena setahu saya tuakat bahwa kawit mengalami camangu relate. For three-step verse mengecamali. Seperti it. But I'm not aware of. I don't know. Saya nggak tahu sebenarnya. Working with Camel is a full reason. But I don't know. Yeah, because they also play. Tapi saya tidak tahu. Ya, karena mereka juga memainkan peran yang sama di Ukraina dan Rusia, bukan? Ketika Ukraina menembaki pembangkit listrik yang dikuasai Rusia di wilayah Ukraina. Dan sampai hari ini, Ayah mengatakan, kami tidak tahu dari mana pelurunya berasal. Kedua belah pihak saling menuduh. Itu seperti hal paling bodoh di dunia. Gagasan bahwa Rusia terus menembaki pembangkit listrik yang mereka kuasai sendiri. Tapi, begitulah dunia tempat kita hidup. Jadi ya, Padre Jesa, semua tergantung ada pemerintah. Compound untuk itu program seperti itu. Right, ability to have such a program or not. Yeah, I mean. Ya, maksud saya pikir bahkan jika senjata nuklir digunakan, jelas mereka belum pernah digunakan secara aktif, selain untuk pengujian, sejak pertama kali digunakan. Ancaman keberadaan mereka saja sudah memberikan keuntungan bawaan bagi negara yang memilikinya, bahkan jika perangnya sepenuhnya konvensional. Jadi perang 12 hari ini, yang mungkin sekarang sedang dalam gencatan senjata sementara, kita tidak tahu, bisa saja lebih lama. Sejauh ini, semuanya sepenuhnya konvensional, tapi jelas memengaruhi pilihan Iran tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka serang, serta memberikan batasan yang tidak dimiliki Israel. Dan sekali lagi, ini bukan hanya pesan untuk Iran, tapi juga untuk dunia. Anda akan beroperasi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika Anda tidak mengancam untuk menaikkan tingkat DEFCON atau semacamnya. Ini hanyalah kerugian bawaan, latar belakang yang akan Anda alami jika situasi benar-benar memburuk dengan negara pemilik senjata nuklir. Ada alasan yang jelas mengapa. Begitu India memiliki senjata nuklir, Pakistan langsung terobsesi untuk memilikinya juga. Sebagai pihak yang lebih lemah, mereka merasa kelangsungan hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Jadi sulit untuk mengkritik. Maksud saya, ya, saya bukan penggemar proliferasi nuklir, tapi memang sangat sulit untuk mengkritik orang yang hanya tidak ingin kalah, kan? Seperti, oh, kamu bisa bangga dengan fakta bahwa, hey, kami tidak menyerah. Kamu tahu, kami tidak menyerah, dan kami tidak mendapatkan senjata nuklir, lihatlah kami. Tapi semua orang melihat bahwa kamu beroperasi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Termasuk, saya bayangkan, banyak kritik dari dalam negeri juga. Jadi semakin buruk hubungan secara diplomatik, semakin mendorong menurut saya, semua orang ke arah ini dalam jangka panjang. Jadi kamu tahu. But do you think that there's any kind of equivalent, Apakah menurut Anda ada sesuatu yang setara dengan senjata nuklir? Karena kita telah melihat betapa suksesnya Iran dengan program misilnya, dan bagaimana mereka benar-benar memiliki misil yang sangat-sangat kuat. Dan sekali lagi, jika salah satu dari misil itu diarahkan, misalnya ke pembangkit listrik di gurun Negev, maksud saya, itu bisa menyebabkan kerusakan, kehancuran, dan polusi yang sama besarnya. Benar ya? Di luar imajinasi. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Tapi ada ancaman tertentu yang bisa dianggap mirip dengan memiliki senjata nuklir. Apakah Anda melihat adanya ancaman seperti itu? Atau apakah senjata nuklir masih menjadi satu-satunya hal yang tidak bisa ditandingi siapapun dalam hal potensi kehancurannya di medan perang? Nah, sejauh ini, mereka tampaknya belum tertandingi.
Tapi saya tidak akan terkejut jika orang-orang semakin tertarik untuk melihat sesuatu yang bukan senjata nuklir, namun tetap memberikan efek penangkal yang besar. Jadi, itu bisa saja berupa senjata kimia, bukan? Satu hal yang saya tidak lihat adalah senjata biologis, karena itu tidak bisa dikendalikan, bukan? Jika dilepaskan, itu bisa menyebar kemana-mana, bahkan berpotensi kembali ke diri sendiri. Anda sama sekali tidak punya kendali atasnya. Jadi, menurut saya, itu mungkin jalan buntu. Tapi beberapa bentuk senjata kimia saya bayangkan, di masa depan bisa direkayasa menjadi sangat mematikan, tapi juga spesifik pada wilayah tertentu. Ada beberapa, bukan berarti ini sudah di senjata pemusnah massal, tapi bisa saja menjadi dasarnya. Ada hal-hal seperti di Rusia, bom bahan bakar udara kan, di mana bom itu menggunakan vakum, semacam bom vakum, dan menyebabkan kehancuran material yang sangat besar di area yang sangat luas, tapi tidak menimbulkan radiasi atau hal-hal seperti itu. Pada dasarnya itu hanya bola api besar yang kemudian menciptakan kantong udara dengan daya hisap besar. Jadi maksud saya bukan insinyur, tapi mungkin ada alternatif yang bisa dipertimbangkan orang dan berkata, ini bisa menjadi alat penangkal tanpa harus nuklir. Hanya saja butuh investasi teknologi, pemikiran kreatif, dan keahlian rekayasa, yang jelas saya tidak punya. Jadi jangan tanya saya hanya berandai-andai di sini. Tapi saya tidak akan terkejut jika ada orang yang memandangnya seperti itu. Namun sejauh ini, saya rasa belum ada yang benar-benar bisa menandingi kartu nuklir. Dan bahkan jika memang demikian, karena senjata itu digunakan dalam perang besar, dampaknya sangat nyata. Saya pikir senjata itu akan selalu memiliki sedikit lebih banyak pengaruh diplomatik, sedikit lebih berat, sampai Anda tahu, mungkin suatu saat digantikan oleh sesuatu yang lain. Tapi untuk saat ini, tampaknya itu adalah hal utama yang menjadi fokus orang-orang. Namun Anda memiliki poin yang sangat valid di sini, yaitu bahwa orang mungkin sedang mencari alternatif konvensional, katakanlah, untuk pencegahan yang mungkin berbeda, dan mungkin lebih mudah untuk diselundupkan. Lalu kemudian bisa dikatakan, oh, ini adalah lapisan tambahan pada cangkang kura-kura. Bukan, lebih sulit menembus kedaulatan kami, karena kami memiliki bentuk pencegahan ini, apapun itu. Itu mungkin langkah yang bijaksana, karena juga menghindari sorotan, jika boleh dikatakan, terhadap senjata nuklir, yang lain sisi misspens Waffen Notorix, Parade Road Forest. Yeah, and that's not to say that we wish that to happen. Ya, dan itu bukan berarti kita menginginkan hal itu terjadi. Ini hanyalah salah satu dari kemungkinan logis dari apa yang telah kita lihat sekarang. Karena kita sedang menyaksikan runtuhnya banyak struktur ini, termasuk NPT, bukan? Semua mekanisme yang kita coba ciptakan untuk membatasi persenjataan dan membatasi kemampuan destruktif. Tapi semua itu mulai hilang dan sedang dihancurkan secara nyata menurut saya, terutama oleh negara-negara barat. Jadi, yang segi kita atau proliferasi baik nuklir dan proliferasi dalam pembangunan senjata konvensional, sayangnya. Building, unfortunately. Bukan hanya itu juga, maksud saya, kita selama ini fokus pada Iran, karena itu yang jadi pusat pemberitaan. Dan itulah yang Anda tahu, saya pikirkan saat menulis 2 artikel saya. Kita selama ini fokus pada negara-negara yang bisa dibilang masuk dalam daftar target NATO. Tapi kekhawatiran ini sebenarnya juga berlaku untuk negara-negara lain. Yang saya melihat negara-negara yang berbatasan dengan Rusia, mereka tidak ingin menjadi Ukraina berikutnya. Memikirkan tentang pencegahan tambahan apa yang bisa mereka miliki. Hal lain yang kita tadi adalah Taiwan, bukan? Pikirkan tentang itu ya, semacam program pencegahan tersembunyi, apapun bentuknya, untuk mengimbangi keunggulan konvensional Tiongkok yang jelas-jelas sangat besar. Jadi ini sama sekali bukan hanya diskusi tentang negara-negara nakal. Ini benar-benar diskusi tentang bagaimana menghadapi masa depan multipolar dan berbagai masalah dilema keamanan yang tak terduga yang akan muncul darinya. Dan itu bisa berlaku untuk Taiwan. Itu bisa berlaku untuk Polandia. ITSAFT, enggannya gerang secara resmi dianggap sebagai negara jahat, jika boleh dibilang gitu. Yeah, this is why this entire
Ya, inilah mengapa seluruh kampanye selama 12 hari ini, atau berapapun lamanya, di Iran memiliki dampak yang jauh melampaui Iran dan Asia Tengah. Saya bahkan akan mengatakan dampaknya lebih besar daripada perang Rusia-Ukraina dalam hal jenis diskusi yang akan dipicu di negara-negara lain. Karena yang satu ini akan memicu banyak diskusi, juga di Global South. Oh ya, sangat besar. Ya, ini bukan diskusi yang menyenangkan, tapi saya senang bisa membahasnya denganmu. Chris, Mazmuras harangnya tingin tool to be barithalisemu. Sebenarnya harus pergi. People who want to read more from you, where should they go? Instu Faith for Bornar ng Banyan sa Pagjan Professional sa Diyo. Dan sa situs pribadi bernama Geo Trickster, ito rin next ang kurang professional. I will try to Suray simpawawad sa stenya di deskripsi di. Dr. Christopher Mott. Try masimench es wak tuang. time today. Si Mistakes Pascal.